Di awal cerita memperlihatkan sebuah perusahaan besar bernama Tian Industri yang sedang menjalankan proyek pengeboran di Palung Mariana untuk mendapatkan sumber daya baru di dalam sana. Lalu di berbagai artikel media internet dan surat kabar pun menginformasikan bahwa adanya kejadian-kejadian aneh di dalam laut, khususnya di Palung Mariana yang memiliki kedalaman 36.000 kaki. Di dalam proyek tersebut melibatkan 100 orangan lebih pekerja, dan Norah adalah salah satu karyawan teknik mesin lulusan Unpas yang bekerja di perusahaan tersebut. Norah juga rekan-rekannya telah menghabiskan banyak waktu di dalam laut, sehingga membuat ia tak tahu tanggal, hari, dan bulan. Bahkan, ia pun tak tahu kapan siang dan kapan malam. Norah, yang sudah menggosok gigi secara bersamaan, ia merasakan ada yang aneh karena lampu di ruangan tersebut berkedip-kedip dan kaca lemari itu pun terbuka dengan sendirinya. Lantas, Norah pun langsung keluar untuk memeriksa situasi sekitar. Saat sedang melihat-lihat keadaan, ia pun terkejut dan terheran-heran karena menemukan air yang menetes tepat di hadapannya. Padahal, tempat itu merupakan tempat yang kedap air. Dan tiba-tiba, terjadi ledakan yang hampir menghancurkan seluruh area stasiun di tempat itu, karena efek dari tekanan air yang begitu kuat dari luar ruangan stasiun. Norah pun lari menyelamatkan diri sambil mencoba membangunkan teman-temannya yang sedang tertidur lelap. Namun, hanya ada satu pria yang terbangun, yaitu Rodrigo, dan ikut bersama Norah menuju ke suatu ruangan. Sebelum pintu itu akan ditutup, ternyata ada dua orang lain yang berlari untuk menuju ke tempat Norah, namun sayang, semuanya terlambat dan Norah pun terpaksa menutup pintu tersebut. Close the door, otherwise the whole rig will die. Nora, they're not gonna make it. Close the door. Akibat dari kehancuran tadi, menyebabkan hampir dari seluruh fasilitas di tempat itu mengalami kerusakan, termasuk juga pada alat komunikasi yang menghubungkan stasiun tempat mereka berada dengan pusat kendali yang ada di permukaan laut. Lalu, Rodrigo dan Norah pun memutuskan untuk pergi ke ruang evakuasi, mencari pod atau kapsul yang hanya bisa dipakai oleh satu orang saja, yang gunanya sebagai pakaian evakuasi yang bisa dilontarkan dari bawah air menuju permukaan laut sehingga bisa lebih cepat menuju ke permukaan. Lalu di tengah perjalanan, mereka menemukan seorang pria yang terjebak di bawah reruntuhan. Ternyata pria itu temannya Norah yang bernama Paul. Selain itu, Norah juga menemukan seorang wanita bernama McLeon. Namun sayangnya, wanita itu tewas terhimpit reruntuhan stasiun. Kemudian, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan menuju ke ruang evakuasi. Namun setelah sampai, mereka menyadari kalau sebuah kapsul penyelamat tersebut terlihat sudah digunakan. Lalu di sana juga mereka bertemu dengan Kapten Lucien, yang ternyata si kaptenlah yang telah menggunakan kapsul tersebut untuk menyelamatkan 22 orang kru dari musibah. Sementara dia memutuskan untuk tetap di sana untuk menyelamatkan krunya yang lain. Mereka pun bergegas menuju ke ruang kendali, di mana di sana masih ada dua orang yang selamat, yaitu Emily dan juga Smith. Norah pun mencoba mengotak-atik mesin di sana, namun sayang, akibat dari kerusakan tadi juga menyebabkan pusat inti yang menggerakkan semua sistem di stasiun tersebut menjadi tidak stabil. Dan dalam 30 menit, stasiun di tempat mereka berada juga akan segera meledak. Lalu, Kapten Lucien mempunyai ide di mana mereka harus pergi dari tempatnya sekarang menuju ke stasiun Roebuck yang berjarak kurang lebih sekitar 1 mil jauhnya, dengan berjalan dalam kegelapan di dasar laut. Sebelum mereka bergerak menuju ke stasiun Roebuck, Smith memberitahu mereka tentang adanya rekaman yang aneh dari lokasi pengeboran saat setelah gempa mengguncang fasilitas mereka. Dan di situ mereka baru menyadari jika ada suara yang aneh yang terdengar dari rekaman tersebut.
What the hell was that noise? Ketika mereka semua sedang mempersiapkan peralatan mereka masing-masing, secara tiba-tiba Rodrigo menemukan salah satu helm pengaman yang akan dipakai tersebut telah rusak. Namun di sana, Rodrigo memilih helm yang bagus untuk diberikannya kepada Nora, dan ia sendiri memilih helm yang telah rusak tersebut. Dan ia hanya memilih untuk diam dan tidak memberitahu yang lainnya. Akhirnya, setelah semuanya siap, mereka akan turun dengan menggunakan lift untuk menuju midpoint dan mengisi ulang alat oksigen. Namun tiba-tiba saja, lift yang mereka naiki mengalami masalah karena pintunya tidak mau terbuka. Satu-satunya cara untuk membuka pintu tersebut yaitu dengan menekan tombol darurat yang mana tidak akan ada pengontrol tekanan saat mode itu diaktifkan. Nora yang mendengar retakan pada helm Rodrigo mencoba menghentikan Kapten Lucien membuka pintu lift. Namun sayang semua terlambat karena helm Rodrigo yang telah rusak tidak bisa menahan kuatnya tekanan air. Kepanikan pun semakin menjadi-jadi karena potongan tubuh Rodrigo berada di sekitar mereka. Singkat cerita, para kru yang selamat kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju ke dasar laut. Di tengah perjalanan, mereka menerima sebuah sinyal darurat, kemungkinan itu dari salah satu kapsul yang gagal menuju ke permukaan karena kehabisan daya. Lalu Kapten menyuruh Paul dan Smith untuk mengecek kapsul tersebut tepat berada di bawah lift pengangkut. Berharap ada orang yang selamat di sana. Setelah mengaktifkan kamera pada kostum Smith dan Paul, mereka pun pergi menuju ke tempat di mana kapsul itu berada. Setibanya di sana, mereka menemukan mayat di reruntuhan fasilitas dengan punggung yang telah terkoyak. Dan tiba-tiba, Whoa, Smith. What the hell's going on with his body? Paul! The pressure? What the fuck? dan ada seekor makhluk yang muncul dan mencoba menyerang mereka. Tapi beruntungnya mereka dapat membunuh makhluk itu dan berhasil membawanya. Setelah dibawa ke lift, ternyata tidak ada satupun yang mengenali spesies makhluk aneh tersebut. Dan lagi-lagi, makhluk itu kembali mengejutkan seluruh kru ketika Emily memeriksa bagian mulutnya. Doing? I'm What are you doing? See? Secara mengejutkan, lift itu kembali mengalami guncangan hebat dan seketika membuat semua listrik menjadi mati. see life like this down there. Serious. Everybody stay calm. Stay calm. Suasana pun menjadi semakin mencekam ketika muncul suara-suara aneh di sekitar mereka. Dan seperti ada makhluk yang sedang mencoba menerobos lift mereka dengan cara mendobrak pintu, dan di saat yang bersamaan fasilitas Kepler meledak di atas mereka sehingga menyebabkan lift mereka turun dengan kecepatan tinggi ke bawah dasar laut. Namun beruntung mereka berhasil meloloskan diri sebelum jatuh ke dasar laut. Setelah berada di dasar laut, mereka pun lalu bergegas menuju ke terowongan penghubung stasiun Midpoint untuk berlindung dan mengisi ulang alat pernafasan, di mana mereka hampir saja tertimpa oleh puing-puing yang berterbangan di atas mereka. Setibanya di dalam, penyaring udara milik Smith mengalami masalah yang hampir saja membuat Smith tewas karena menghirup asap karbon dioksida. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Midpoint stasiun. Namun di tengah jalan, langkah mereka harus terhenti karena jalan yang dilalui tertutup oleh puing-puing. We gotta find another way. It's too tight. On the smallest, let me check. Okay. I'm through. It's open out here, and I think you guys. Dan mereka pun memutuskan untuk menyelam melewati jalan yang telah tertutup oleh puing-puing tersebut.
Namun tiba-tiba, Yeah, yeah, you You okay? Paul, you read? Don't screw around. Let's go. Hey, Paul, you copy? I'm gonna pull you through. ada sesuatu yang menarik kaki Paul dengan sangat kuat. Para kru pun langsung memasangkan kembali helm dan mencoba menarik tubuh Paul. Namun naas, kaki Paul menjadi putus dan membuatnya tewas. Seluruh kru menjadi sangat ketakutan dan merelakan tubuh Paul dibawa oleh makhluk misterius itu. Setelah itu, mereka tiba di Midway Station. Dan ketika sedang beristirahat, Smith melihat pemandangan yang aneh, yaitu alat pengebor yang seharusnya memiliki bobot ribuan ton terlihat terkoyak dengan mudah. Di sana, Smith mengalami masalah karena penyaring udara yang ada di baju Smith semakin keruh, sehingga akan membuat nafasnya menjadi pendek. Smith pun memohon agar para kru meninggalkannya, namun Norah menolaknya. Lalu mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan melewati dasar laut. Tetapi di tengah jalan, seekor makhluk alien laut muncul dan langsung menyeret Smith ke dalam goa. What did you think? I just saw it. What the hell was that? What was that? Where is it? Si kapten pun pada akhirnya berhasil mengeluarkan Smith dari dalam goa. Namun sial, kali ini si kapten yang malah ditarik oleh makhluk aneh tadi. Norah yang menolong si kapten, ia pun ikut terseret juga. Norah yang sedang berusaha menolong si kapten, secara tiba-tiba makhluk itu pun muncul sekali lagi dan mencoba menyerang si Norah. Sammy! Yeah. Let me see if I can help you. Hold on. Nora! Is it back? Tapi dengan cepat, si kapten langsung menancelkan sebilah pisau ke arah makhluk itu yang membuat makhluk itu dengan cepat membawa si kapten dan Norah terjun dengan kecepatan tinggi menuju ke dasar laut yang lebih dalam. Dengan jiwa kepemimpinan dan pengorbanan seorang kapten, akhirnya ia pun melepaskan Norah agar bisa selamat dan melanjutkan perjalanan. Kids! Hey, kids! 10%. Let go! Don't do that! Don't do that! It's gonna be alright. Singkat cerita, Norah pun tiba di sebuah stasiun bernama Step Heart. Di stasiun tersebut, Norah juga menemukan loker milik si Kapten Lucien, di mana ia juga menemukan peta yang menggambarkan lokasi awal mula pengeboran yang terjadi, yaitu stasiun Roebuck. Setelah itu, Norah pun melanjutkan perjalanannya ke stasiun Roebuck, dan beruntungnya di tengah jalan, Norah menemukan temannya yaitu Emily yang ternyata masih hidup. Emily juga mengatakan kalau Smith masih hidup namun sedang tidak sadarkan diri. Lalu mereka pun bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju stasiun Roebuck sambil membawa Smith bersamanya. Ketika mereka sampai di stasiun Roebuck, sialnya ada makhluk alien laut tersebut sedang tergantung dan tertidur di langit-langit, menghalangi jalan tempat tujuan mereka. Namun karena tempat tujuan mereka berada tepat di depan mereka, mereka pun mau tidak mau secara terpaksa harus melewati makhluk aneh tersebut dengan cara mengendap-endap dan perlahan-lahan. Tapi bangsatnya, alarm peringatan pada baju Emily berbunyi karena kadar oksigen alat pernafasan milik Emily mulai menipis, yang akibatnya membuat makhluk itu terbangun. Beep, beep. Oxygen levels critical. That's probably not good. Emily, go! Emily, take him, go.
diserang pun berhasil membunuh makhluk tersebut dengan flare gun. Namun suara bisingnya membuat para komplotannya terbangun. Saat Nora akan mencoba menembakkan flare gunnya sekali lagi, tiba-tiba muncul seekor makhluk raksasa dengan ukuran yang sangat jumbo. Nah, ternyata makhluk inilah yang telah merusak semua fasilitas pengeboran yang ada di sana akibat dari proyek yang dilakukan oleh perusahaan Tian Industri, di mana mereka telah membangunkan salah satu makhluk purba yang udah dianggap sebagai dewa. Nora yang ketakutan pun langsung berlari dan masuk ke dalam stasiun robak. Namun dia harus terluka ketika monster itu mencoba menyerangnya. Beruntung, Nora diselamatkan oleh Emily dan masuk ke stasiun robak. Setelah itu, Nora, Emily, dan Smith langsung bergegas menuju ke ruang evakuasi. Setelah sampai di ruang evakuasi, Nora langsung mengetahui kalau 3 dari kapsul penyelamat yang ada hanya 2 yang bisa digunakan. Dan salah satu dari kapsul tersebut telah rusak. Dan Nora pun harus mengambil keputusan paling sulit dalam hidupnya, yaitu mengorbankan dirinya dan menyelamatkan kedua temannya. Meskipun Emily menolak, tapi Nora tetap memaksa Emily untuk masuk ke dalam kapsul penyelamat dan melanjutkan hidupnya. Singkat cerita, Smith dan Emily pun pergi menggunakan kapsul penyelamat. Namun tanpa disangka ternyata kapsul yang mereka gunakan telah diketahui oleh si monster Cthulhu, sehingga monster tersebut mengirimkan beberapa pasukan kecilnya untuk memburu Paul dan Smith. Nora yang mengetahui hal itu kemudian mengaktifkan inti nuklir yang ada di stasiun robak, dan sebuah ledakan besar pun terjadi, di mana ledakan besar tersebut telah menghancurkan si monster Cthulhu dan semua pasukannya. Core meltdown in progress. We got 60 seconds. So let's light this shit up. 2, 1. Singkat cerita, dalam sebuah tampilan clipping koran menampilkan bahwa pegawai kontrak pengeboran Tian Industri bernama Smith dan Emily berhasil selamat. Dan pihak perusahaan pun menolak segala upaya untuk mewawancarai mereka. Tian Industri juga menolak bantuan dana bansos pemerintah termasuk penjelasan detail tentang terkaitnya insiden pengeboran tersebut. Dan anehnya, perusahaan ini malah bersiap untuk melanjutkan misi pengeboran tersebut. Dan film pun berakhir. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show